yang akan kita bahas pada presentasi. Mohon maaf sebelumnya ada kendala. Baik, sudah. Jadi yang akan kita bahas pada model pembelajaran konsep development ini, yang pertama ada pengertian, yang kedua ada sejarah, lalu yang ketiga ada unsur utama, dan yang keempat kelebihan serta kekurangannya. Nah, kita bahas pengertian konsep development dari model konsep development dulu. Jadi konsep development model ini merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep suatu materi oleh siswa yang dapat dilakukan dengan berbagai macam konsep development ini. Pada CDM ini, siswa akan diarahkan untuk melabeli, menggeneralisasi, dan menyimpulkan sendiri konsep yang dipelajari, sehingga siswa dapat terangsang untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Lalu ada sejarah dari CDM, akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah dari konsep development sendiri itu merupakan model yang dikembangkan oleh Hilda Taba pada tahun 1967. Nah, konsep development ini awalnya merupakan kembangan dari model buatannya juga yang disebut dengan model inductive thinking model. Nah, alasan Taba mengembangkan konsep development ini yaitu berfokus pada analisis pemikiran. Dia percaya bahwa berpikir itu sifatnya berurutan, yang satu melanjutkan dari tugas-tugas kognitif sederhana yang lebih kompleks, dan bahwa setiap langkah dalam urutan dikembangkan dari penguasaan yang sebelumnya. Nah, terus menurut Taba sendiri, berpikir bisa diajarkan jika gurunya dilatih untuk bertindak dengan cara tertentu. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada sintaks dari model pembelajaran konsep development. Di sini ada langkah-langkahnya, itu ada listing, grouping, labeling, regrouping, dan synthesizing. Nah, untuk stepnya itu, yang pertama dari listing, guru atau murid akan mendaftar item-item yang berhubungan dengan mata pelajarannya. Lalu selanjutnya ada grouping. Di sini siswa akan mulai mengkelompokkan dari item-item yang sudah di-list atau yang sudah didaftar tadi. Lalu setelah itu labeling, siswa memberi label atau memberi nama memberi nama yang baru dari grup yang sudah dibentuk. Nah, nanti siswa itu juga menjelaskan alasan kenapa mereka memilih label tersebut. Lalu selanjutnya ada regrouping. Di sini langkahnya siswa akan mulai membentuk ulang dari langkah-langkah yang sudah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kelompok baru secara sehingga membentuk banyak grup gitu. Lalu yang terakhir synthesizing, siswa mensintesis informasi yang telah didapat itu dengan menyimpulkan data-data dari setiap item yang sudah di-list dan membentuk kesimpulan secara generalisasi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kenapa terputus? Kelompok 4? Ya baik Ibu, mohon maaf. Ini harusnya bagiannya Rora. Mungkin ada terkendala oleh Rora. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Selanjutnya ini ada sistem sosial. Yang pertama, konsep development model ini merupakan model pembelajaran interaktif dan menarik yang menantang peserta didik untuk memperluas dan memperbaiki pemahaman konsep melalui berbagai proses kognitif. Lalu yang kedua, memanfaatkan kecenderungan alami siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dan karakteristik ke dalam kerangka kerja konseptual. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kenapa Taba itu membentuk konsep development ini karena Taba ingin berfokus pada analisis pemikiran dari si siswa. Jadi makanya disebutkan memanfaatkan kecenderungan alami siswa. Lalu selanjutnya ada peran guru sebagai pembimbing, membimbing siswa untuk turut aktif dalam pembelajaran. Lalu fasilitator, yaitu memfasilitasi kegiatan belajar dengan memberikan kelompok materi. Lalu motivator, yang mendukung siswa untuk berani menyampaikan konsep menurut pendapat masing-masing dan yakin akan konsep yang dipaparkannya. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya di sini ada prinsip reaksi. Di sini prinsip reaksinya dari guru ya terhadap peserta didik, di mana guru ini memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk memahami konsep materi dengan berdiskusi. Namun juga bisa untuk secara individu. Jadi secara individu ini peserta didik kayak diharapkan untuk memahami secara sendiri. Namun jika berkelompok ya otomatis akan berdiskusi. Kemudian guru membimbing dan memberikan pedoman sebagai bahan rujukan dalam berdiskusi atau dalam individu jika terdapat kesulitan dalam memahami apa yang guru sampaikan. Kemudian guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan hasil pemahamannya baik dari diskusi ataupun dari individu. Nah, dan juga guru memberi apresiasi kepada kelompok atau individu yang telah mengemukakan hasil diskusinya. Kemudian guru memberikan evaluasi dan kesimpulan dari hasil diskusi dan kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini ada sistem pendukung dari konsep development ini. Yang pertama ini list bahan untuk pengelompokan dari materi terkait. Jadi apa yang guru paparkan itu telah disusun seperti kayak ringkasannya untuk dapat dipahami oleh siswa. Kemudian dari ringkasan ini siswa dituntut atau diajarkan lagi untuk lebih memahami apa yang telah disampaikan guru. Dengan list-list bahan yang tadi ringkasan ini, kemudian guru juga memberi bahan rujukan seperti kayak textbook, buku, kemudian akses internet seperti website-website gitu. Karena untuk anak SMA kan pasti lebih ke website gitu. Kemudian keaktifan peserta didik dalam proses diskusi. Jadi kalau untuk berkelompok ini keaktifannya selama di dalam kelompok, namun kalau untuk individu mungkin keaktifannya dalam mencari sumber ataupun mencari terkait list yang diberikan oleh guru. Kemudian setelah itu, setelah didapatkan apa yang dicari dan dapatkan pemahaman, di sini sistem pendukungnya pasti keberanian dalam menyampaikan pendapat, di mana di saat guru meminta individu ataupun kelompok untuk menyampaikan pemahamannya sendiri terkait apa yang telah guru sampaikan. Yuk. Baik, apakah Nada ada? Ada Zaki. Oke. Selanjutnya adalah kelebihan atau dampak instruksional dan dampak pengiring. Yang pertama yaitu dampak instruksional. Pertama, dapat
pembentukan dan mengajarkan konsep. Yang kedua yaitu mendorong untuk terampil berpikir tingkat tinggi dan bernalar induktif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan pemahaman seperti inferensi, sintesis, dan meringkas. Yang keempat yaitu pertanyaan bersifat terbuka, tidak ada jawaban benar atau salah. Itu adalah dampak instruksionalnya. Nah, selanjutnya adalah dampak pengiring. Artinya dampak yang ikut mengiring dari dampak instruksional. Yang pertama, yaitu spirit untuk mencari definisi. Jadi siswa itu semangat untuk mencari definisi yang diarahkan oleh guru. Kemudian yang kedua, kesadaran terhadap sifat pengetahuan. Yang ketiga, berpikir logis. Yang keempat, berkesempatan mengeksplor pertanyaan dengan beberapa jawaban benar. Yang kelima, yaitu membangun keterampilan berbicara dan mendengar. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Apakah ada Rora? Iya, ada Zaki. Ya, boleh. Kekurangan yang dimiliki dari konsep development ini yaitu adalah membutuhkan banyak waktu, lalu mungkin sulit untuk beberapa siswa menangani aspek model terbuka, lalu tanpa arah yang jelas sehingga mungkin sulit bagi guru untuk merencanakan dan menyiapkan pertanyaan untuk alur yang diambil oleh siswa, lalu sulit beradaptasi untuk semua subjek dan bahkan beberapa jenis teks, lalu teks harus dipilih terlebih dahulu. Baik, itu saja dari presentasi kelompok 4. Mungkin sekarang penayangan dari video ya, Ibu, atau apa sih? Ya, langsung penayangan videonya. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan, alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan berdoa dulu. Ketua kelas tolong dipimpin teman-teman kelasnya untuk berdoa dulu. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapat pada hari ini dapat kita ingat dan bermanfaat bagi kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Zaki sudah memimpin doa. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita, tapi sebelum kita masuk, kita presensi dulu ya. Alifa Alia Aurora. Hadir Ibu. Nada Nabila. Hadir Ibu. Devti Adelia. Hadir Ibu. Zaki Hamam. Hadir Ibu. Baik, karena semuanya telah hadir, kita lanjut aja langsung ke pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang Ibu mau tanya, kalian pernah berjerawat?
Pernah, Bu. Nah, Pernah, Ibu. Apa yang kalian rasakan saat kalian berjerawat? sakit, Sakit, Bu. Perih, perih. Bu. Gatal. Oke. Ada yang tahu jerawat itu disebabkan oleh apa? Saya itu, menurut saya karena sebum atau minyak yang berlebih gitu, Bu. Dan ada lagi? Izin menjawab, Ibu. Karena produksi hormon androgen yang berlebih, Bu. Oke. Benar. Ada lagi? Saya Ibu izin coba menjawab karena stres, terus juga pola makan yang tidak benar, juga mungkin karena gaya hidup yang salah Bu. Oke, baik. Dari gajah. Nah, tapi gini, satu yang masih makhluk hidup yang bisa membuat wajah kita berjerawat. Ada yang tahu? Saya tahu, Ibu. Oke, silakan, Laura. Kalau karena ulah makhluk hidup berarti karena ulah bakteri ya, Bu? Ya, tepat sekali, Rora. Nah, karena bakteri ini, dia itu merupakan makhluk hidup yang termasuk dalam kingdom Monera dan dalam 5 sistem yang dicetuskan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Bakteri ini dimasukkan ke dalam kingdom Monera karena sifatnya yang uniseluler dan prokaryotik. Ada yang tahu uniseluler dan prokaryotik itu apa? Menurut saya uniseluler itu merupakan makhluk hidup bersel satu Bu. Oke, benar Zaki. Oke, kalau prokaryotik apa? Izin menjawab, Ibu. Menurut Oke, saya, silakan. prokaryotik itu yang tidak memiliki membran inti atau tidak memiliki nukleus, Ibu. Oke, benar sekali jawaban dari kedua teman kita ya, Zaki dan Devti. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan share screen mengenai materi bakteri. Nah, di sini kita semua sudah lihat ada list jenis-jenis bakteri. Ibu memberikan kalian waktu 10 menit untuk masing-masing dari kalian coba kelompokkan bakteri-bakteri tersebut dan kita akan membahasnya bersama-sama. Oke Ibu, bentar ya Bu. Baik, Ibu. Baik, karena waktu 10 menitnya telah berakhir,
Apakah ada yang sudah siap mempresentasikan hasil dari kerjanya? Halo teman-teman. Iya, halo Ya, Ibu. Ya, sudah Oke, Ibu. sudah siap? Sudah selesai? Sudah, Sudah, Ibu. Ibu. Udah, Sudah, Ibu. Bu. Oke. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya, hasil kerjanya duluan? Kita mulai dari Eubacteria sama Archaebacteria dulu ya. Silahkan yang mau duluan. Saya izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan Rora. Kalau menurut saya, pengelompokan antara Eubacteria dan Archaebacteria itu dapat dikelompokkan berdasarkan struktur membran tubuhnya, Ibu. Oke. Kenapa dikelompokkan berdasarkan struktur membran tubuhnya, Rora? Kalau menurut saya, karena Archaebacteria itu kan tidak memiliki peptidoglikan pada membrannya, Bu. Nah, sedangkan kalau Eubacteria itu memiliki peptidoglikan, Bu. Oke, bagus sekali Rora. Ada lagi yang ingin tambahkan? Saya ingin menambahkan, Ibu. Oke, silahkan sayang, Nada. Kalau saya berdasarkan tempat hidupnya, Bu. Eubacteria itu hidupnya dia tuh bersifat kosmopolitan ya kalau nggak salah. Dan habitatnya itu kayak biasa aja. Tapi kalau si Archaebacteria hidupnya itu di tempat yang ekstrim, kayak misalnya di tempat yang suhunya tinggi banget. Gitu. Makasih, Bu. Oke, baik. Terima kasih Nada dan terima kasih Sefti untuk jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke bakteri Coccus dan sampai ke bakteri gram negatif. Ada yang tahu kelompok bakteri itu termasuk di kelompok bakteri apa mereka? Saya izin menjawab, Ibu. Kelompok bakteri dari bakteri Coccus sampai gram negatif itu, dia dikelompokkan berdasarkan dari morfologinya, lalu ada alat geraknya juga pewarnaannya, Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban dari Zaki? Saya izin menambahkan, Ibu. Oke, Sefti. Jadi kalau bakteri Coccus hingga Spirulum itu didasarkan dari bentuk luar tubuhnya atau morfologinya. Lalu untuk bakteri atrik hingga peritrik itu berdasarkan alat geraknya yaitu berupa flagella. Sedangkan untuk bakteri gram positif dan negatif itu didasarkan pada pewarnaan gramnya, Bu. Oke, terima kasih Zaki dan Sefti. Oke, ada yang bisa jelaskan pengertian dari bakteri Coccus, Bacillus, dan Spirillum? Saya izin coba menjawab lagi ya, Bu. Oke, Untuk Zaki, silakan. bakteri Coccus itu bakteri yang bentuk tubuhnya itu bulat. Lalu untuk bakteri Bacillus itu dia bentuknya batang, dan bakteri Spirillum itu bentuknya spiral atau melengkung. Oke, terima kasih Zaki. Kalau bakteri atrit, monotrik, iotrik, amfitrik, dan petritik, ada yang bisa jelaskan seperti apa bakteri itu? Saya izin mencoba menjawab ya, Bu. Oke, silahkan Nora. Kalau menurut saya, atrik itu tidak memiliki flagella. Nah, lalu kalau untuk monotrik itu, dia hanya memiliki satu flagella di salah satu ujungnya. Lalu kalau lovotrik itu mirip dengan monotrik, namun bedanya flagellanya ada banyak, Bu. Nah, lalu untuk amfitrik itu mempunyai flagella di kedua ujung tubuhnya dan ada banyak. Dan lalu untuk peritrik itu mempunyai flagella di seluruh permukaan tubuhnya, Ibu. Wah, hebat, lengkap sekali ya jawabannya Rora, bagus. Oke, selanjutnya ini kita ke bakteri gram positif dan negatif. Ada yang bisa jelaskan? Ada yang bisa bantu jelaskan bakteri gram negatif dan positif? Saya coba izin jawab ya, Bu. Oke, silahkan ada.
Jadi kalau pengelompokan bakteri gram ini dia itu berdasarkan dari pewarnaan gramnya. Di mana kalau bakteri yang diwarnain dengan zat warna violet dan yodium, terus dibilas dengan alkohol, terus diwarnain lagi dengan warna merah, dia bakal menghasilkan warna violet, maka disebut gram positif. Nah, kalau yang bakterinya itu menghasilkan warna merah, maka disebut gram negatif. Nah, bakteri-bakteri ini juga dapat didasarkan atas ketebalan peptidoglikannya. Jadi kalau misalkan bakteri gram positif itu dia lapisan peptidoglikannya lebih tebal dan gram negatif itu lapisan peptidoglikannya lebih tipis. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mantap sekali Nada, jawabannya benar lengkap lagi. Oke, selanjutnya itu bakteri saprofit hingga kemosintetik. Ada yang ingin menjelaskan bakteri tersebut? Sepertinya saya tahu deh, Bu. Coba menjawab ya, Bu. Oke, silakan Zaki. Menurut saya, untuk bakteri saprofit, parasit, fotosintetik, dan kemosintetik ini, dia dikelompokkan itu berdasarkan cara mendapatkan nutrisi atau makanannya, Bu. Nah, bakteri yang saprofit, dia memperoleh makanan dari makhluk hidup yang sudah mati atau bangkai. Lalu yang bakteri parasit ini, dia mendapat makanannya itu dari makhluk hidup yang masih hidup atau inangnya bisa disebut. Nah, terus bakteri fotosintetik dia mendapat makanan atau mendapat energinya dari memanfaatkan cahaya sebagai sumber energinya. Lalu bakteri yang kemosintetik dia membuat makanan dari hasil mereaksikan zat-zat kimia yang ada di lingkungannya. Oke, terima kasih Zaki. Jawabannya juga lengkap ya. Terima kasih banyak Zaki. Nah, nih yang terakhir nih sisa bakteri anaerob dan aerob. Ada yang bisa bantu menjelaskan? Saya izin menjawab, Ibu. Oke, silahkan Septi. Jadi untuk bakteri aerob dan anaerob ini berdasarkan kebutuhan oksigen atau respirasinya, Bu. Jadi kalau untuk bakteri aerob ini dia membutuhkan oksigen untuk kehidupannya serta mengoksidasi zat makanan, sedangkan untuk bakteri anaerob ini tidak membutuhkan oksigen dalam kehidupannya. Oke, baik. Terima kasih Septi telah menjelaskan yang terakhir. Namun bakteri-bakteri tersebut nih masih bisa kita kelompokkan dengan cara lain. Ada yang tahu caranya? Cara pengelompokan yang lain? Sepertinya saya tahu, Ibu. Saya mencoba menjawab, Ibu. Jadi untuk Archaebacteria dan Eubacteria itu dapat dikelompokkan berdasarkan evolusinya. Nah, si Archaebacteria ini juga disebut sebagai nenek moyang bakteri. Nah, itu sebabnya dia disebutnya atau dinamainya itu arche atau yang artinya kuno. Nah, terus kalau bakteri kokus hingga bakteri gram negatif ini dapat disatu kelompokkan berdasarkan struktur tubuhnya. Sementara itu, bakteri saprofit hingga bakteri kemosintetik dapat dibentuk kelompok baru, yaitu kelompok bakteri heterotrof atau yang tidak dapat membuat makanan sendiri, dan autotrof yang mampu membuat makanan sendiri. Bakteri heterotrof terdiri dari bakteri saprofit dan parasit, sementara bakteri autotrof terdiri dari bakteri fotosintetik dan kemosintetik. Wah, bagus sekali ya jawaban Nada. Terima kasih. Oke, dari jawaban Nada dan teman-teman sekalian dari awal pembahasan hingga terakhir ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan? Kayaknya saya bisa bantu menyimpulkan, Bu. Oke, baik Zaki, silahkan. Oke, ini saya coba sambil dicoret-coret ya, Bu, share screen-nya. Oke. Nah, ini kalau kita kelompokkan, ada Eubacteria dan Archaebacteria, dia dapat dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya dan juga adanya peptidoglikan atau juga bisa berdasarkan evolusinya. Lalu ada bakteri Coccus, Bacillus spirillum,
Ini dia dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk tubuhnya. Lalu di sini bakteri atrik, monotrik, amfitrik, serta peritrik dia berdasarkan alat geraknya. Lalu bakteri gram positif negatif berdasarkan pewarnaan gramnya. Nah, ini saprofit, parasit dia berdasarkan ketidakmampuannya dia membuat makanan sendiri. Lalu bakteri fotosintetik, kemosintetik ini dia bisa membuat makanan sendiri atau autotrof. Nah, kalau bakteri aerob dan anaerob ini berdasarkan cara dia memanfaatkan oksigen. Nah, lalu juga bisa kita kelompokkan di sini bakteri Coccus sampai bakteri gram negatif ini berdasarkan apa ya namanya, struktur tubuhnya, lalu saprofit hingga kemosintetik ini berdasarkan mendapatkan nutrisinya. Seperti itu Bu, kurang lebih kesimpulan dari saya. Wah, bagus sekali. Terima kasih Zaki sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini terkait pengelompokan bakteri. Baik, karena waktu kita hampir habis, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk tugasnya jangan lupa dikumpulkan dan jangan lupa dikerjakan tugasnya di buku tugas tentang materi bakteri. Sekian dari Ibu. Selamat pagi dan selamat belajar kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Banyak Ibu. Ya, terima kasih anak-anak. Baik, teman-teman mahasiswa, kalau ada pertanyaan untuk kelompok 4 bisa langsung di Google Classroom ya, dituliskan pertanyaannya. Berikutnya silakan kelompok 5. Baik Bu, izin share screen ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang metode blended learning. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Inas Fawas, Khalisa Zahra, saya sendiri Muhammad Zaki Ananda, lalu Nabila Atika, dan Rena Rahmani. Next. Outline dari penyampaian materi kami adalah ada pengertian blended learning, sejarah blended learning, unsur utama blended learning, lalu kelebihan dan kekurangan blended learning. Next. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian blended learning. Next. Apa sih blended learning itu? Kalau secara etimologi, istilah blended learning terdiri dari 2 kata, yaitu blended dan learning, yang blended sendiri berarti campuran dan learning yang berarti pembelajaran. Lalu pola blended learning mengandung unsur percampuran atau penggabungan antara satu pola dengan pola lainnya dalam pembelajaran. Blended learning sendiri itu yaitu metode pembelajaran yang memadukan pertemuan tatap muka dengan materi online secara harmonis. Lalu perpaduan antara pembelajaran konvensional di mana pendidik dan peserta didik
bertemu langsung dengan pembelajaran secara online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Lalu kalau untuk situasi seperti pandemi sekarang ini, adapun bentuk lain dari blended learning adalah pertemuan virtual antara pendidik dengan peserta didik, di mana antara pendidik dan peserta didik mungkin saja berada di dua tempat yang berbeda. Lalu namun bisa saling memberi feedback, bertanya atau menjawab, semuanya dilakukan secara real time. Next. Nah, menurut Samler, blended learning menggabungkan aspek terbaik dari pembelajaran online, aktivitas tatap muka, dan praktik di dunia nyata. Sistem pembelajaran online, pelatihan di ruang kelas, dan pengalaman kerja memiliki kelemahan besar tersendiri. Lalu pendekatan blended learning menggunakan kelebihannya masing-masing untuk melengkapi kelemahan satu sama lain. Next. Berikutnya adalah sejarah blended learning yang akan dibawakan oleh teman saya. Iya, yang selanjutnya yaitu sejarah blended learning. Boleh next, operator. Nah, jadi karena blended learning tadi pengertiannya yaitu campuran antara pembelajaran tatap muka dengan daring atau online gitu ya. Jadi sejak e-learning atau daring itu ditemukan, yaitu pembelajaran elektronik yang pertama kali diperkenalkan oleh Universitas Illinois di Urbana-Champaign dengan menggunakan sistem instruksi berbasis komputer dan komputer bernama Plato. Nah, sejak itu juga e-learning itu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologinya. Nah, jadi semenjak komputer ditemukan itu, pembelajaran berbasis blended learning itu dimulai. Nah, secara terminologi, blended learning ini muncul setelah berkembangnya teknologi informasi sehingga sumber dapat diakses oleh pembelajaran secara offline maupun online. Jadi intinya itu saat e-learning itu ditemukan, nah saat itu juga blended learning bisa diterapkan. Next. Nah, ini lebih detailnya lagi. Pada tahun 1990, era CBT atau Computer Based Training dimulai, di mana bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam PC ataupun berbentuk kemasan CD-ROM. Isi materi ini dikemas dalam bentuk tulisan maupun multimedia dalam bentuk ekstensi MPEG-1, MOV, atau AVI. Nah, kemudian pada tahun 1994, CBT ini mulai diterima oleh masyarakat. Kemudian muncul lagi nih dalam bentuk-bentuk paket-paket yang lebih menarik dan diproduksi secara massal. Jadi pada tahun ini CBT mulai dikembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian selanjutnya pada tahun 1997 LMS ini atau Learning Management System mulai ditemukan. Seiring dengan kemajuan teknologi internet, masyarakat di global mulai terhubung dengan internet kan. Nah, kebutuhan informasi yang ada ini diperoleh dengan cepat sehingga akhirnya bisa dirasakan kebutuhan ini dengan masyarakatnya dan akhirnya jarak serta lokasi ini bukanlah halangan lagi. Kemudian pada tahun 1999 sebagai tahun aplikasi e-learning berbasis web. Jadi pada tahun ini tuh website-website itu mulai berkembang, kemudian LMS juga berkembang sampai akhirnya menuju aplikasi e-learning berbasis web yang berkembang secara total, baik dari pembelajar atau learner maupun administrasi belajar mengajarnya. Mulai digabungkannya dengan situs-situs informasi, artikel, dan surat kabar. Isinya juga semakin kaya dengan perpaduan multimedia, video streaming, serta tampilan interaktif dalam berbagai pilihan format data yang lebih standar dan juga bisa berukuran kecil gitu. Jadi semakin hari semakin berkembang karena teknologi juga semakin berkembang. Seperti itu kurang lebihnya. Next.
Ya, selanjutnya itu mengenai unsur utama. Bisa di next. Unsur pertama itu ada tatap muka, di mana dalam prosesnya pembelajaran tatap muka memanfaatkan apa yang dimiliki guru sebagai sumber belajar utama. Yang kedua itu adalah belajar mandiri. Di dalam blended learning akan terdapat banyak sumber belajar yang dapat diakses oleh peserta didik, tentunya secara mandiri. Kemudian yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi model blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang keempat ada tutorial. Meskipun peran aplikasi teknologi dalam blended learning dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam belajar, peran guru masih diperlukan sebagai tutor. Bisa di next. Kemudian yang kelima adalah kerjasama, yaitu keterampilan kerjasama atau kolaborasi menjadi bagian penting dalam penerapan blended learning ini. Kemudian yang keenam ada evaluasi. Evaluasi dalam blended learning didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian portofolio. Next. Oke, selanjutnya masuk kepada sintaks blended learning. Jadi sintaks ini artinya itu langkah-langkah dari model pembelajaran blended learning menurut Ramsay 2001. Yang pertama ini ada pencarian informasi secara online maupun offline dengan berdasarkan pada relevansi, validitas, reliabilitas, konten, dan kejelasan akademis. Kemudian menemukan, memahami, dan mengkonfrontasikan ide atau gagasan. Kemudian next, yang ketiga, yaitu menginterpretasikan informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber yang telah dicari dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat, mengkomunikasikan ide atau gagasan hasil interpretasinya menggunakan fasilitas online atau offline. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu mengkonstruksikan pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis, diskusi, penarikan kesimpulan dari informasi yang diperoleh menggunakan tadi ya fasilitas online maupun offline. Selanjutnya ada sistem sosial. Yang pertama itu meningkatnya cara berkomunikasi dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi dua arah dan komunikasi banyak arah melalui pemanfaatan media pembelajaran berbasis online. Yang kedua, terciptanya sistem sosial melalui interaksi antar guru dengan siswa dengan siswa yang lain dalam aktivitas pembelajaran baik secara tatap muka maupun dengan daring. Yang ketiga, proses pembelajaran menunjukkan suatu hubungan sosial antara guru dan siswa melalui tatap muka maupun dalam jaringan dengan berbagai media. Yang keempat, untuk mencapai interaksi sosial didasarkan pada kepentingan, terutama kepentingan siswa untuk belajar dan saling membantu agar mencapai kompetensi dalam interaksi sesama siswa. Jadi next. Baik, selanjutnya adalah prinsip reaksi. Prinsip reaksi sendiri merupakan pola kegiatan yang menggambarkan respons pendidik, baik guru ataupun dosen, terhadap peserta didik, baik secara individu dan kelompok maupun secara keseluruhan. Prinsip reaksi ini juga berkaitan dengan teknik yang diterapkan pendidik dalam memberi reaksi terhadap perilaku peserta didik selama kegiatan pembelajaran, seperti bertanya, menjawab, menanggapi, mengkritik, dan sebagainya. Adapun prinsip reaksi model blended learning, yaitu pencampuran pembelajaran secara online maupun offline, yaitu yang pertama, guru menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran dan membangkitkan motivasi siswa untuk belajar, baik secara tatap muka atau face-to-face, maupun secara daring atau online. Lalu yang kedua, guru menyediakan dan mengelola sumber-sumber belajar yang dapat mendukung kelancaran proses pembelajaran, seperti materi pembelajaran dan media pembelajarannya. Yang ketiga, guru menyampaikan informasi tentang e-learning. Yang keempat, guru membimbing siswa dalam belajar dan menuntun menyelesaikan masalah yang terdapat dalam tugas daring. Lalu siswa menyelesaikan tugas tersebut yang diberikan guru tepat pada waktunya. Selanjutnya, guru menghargai segala aktivitas siswa yang mendukung proses pembelajaran dan mengarahkan aktivitas siswa yang menghambat proses pembelajaran, baik secara luring maupun daring.
Selanjutnya adalah sistem pendukung. Sistem pendukung model blended learning merupakan unsur-unsur yang dapat membantu keterlaksanaan pembelajaran atau merupakan persyaratan dan dukungan apa saja yang diperlukan di luar fasilitas teknis model blended learning ini. Nah, sistem pendukung itu yang diperlukan dalam melaksanakan model blended learning, yaitu ada sarana, bahan, dan perangkat pembelajaran atau lingkungan belajar yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya proses pembelajaran secara optimal, baik luring dan daring. Nah, sistem pendukung itu sendiri ada seperti yang pertama, unit komputer, jaringan, kemampuan siswa dalam mengakses pembelajaran secara daring. Lalu perlu juga dalam sistem pendukung model blended learning ini seperti adanya RPS atau rencana pembelajaran semester, buku panduan pembelajaran, evaluasi berupa tes kompetensi hasil belajar, dan media website e-learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode blended learning. Slide next. Karena metode ini juga tidak asing ya bagi kita, jadi kita juga dapat merasakan nih kelebihan-kelebihan adanya metode blended learning ini. Yang pertama, jika dilihat dari segi waktu, pastinya akan lebih hemat. Misalnya contoh, waktu yang harusnya kita pergi dari rumah ke sekolah, sekarang digantikan hanya dengan beberapa detik saja untuk join dalam Zoom. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti metode ini tidak terbatas waktu dan ruang, sehingga bisa dilakukan sesuai dengan keinginan dari peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, kemudahan peserta didik dalam mengakses pembelajaran karena bisa didapatkan melalui online. Nah, guru bisa memberikan materi melalui banyak cara seperti video maupun materi biasa yang bisa didapatkan dari daring. Nah, ini juga berhubungan dengan kelebihan yang keempat, yaitu guru dapat dengan mudah menambah materi pelajaran dengan fasilitas internet. Misalnya, guru dengan mudahnya dapat men-share video-video pembelajaran, berbagai artikel, ataupun berbagai e-book. Yang kelima, guru dan peserta didik dapat berdiskusi di luar jam tatap muka, karena pembelajaran online yang kita tahu bisa lebih fleksibel. Yang keenam, karena pembelajaran dengan metode ini menuntut peserta didik dalam menggunakan teknologi, maka karenanya dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan piranti teknologi komputer dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, memotivasi belajar serta kreativitas peserta didik sehingga meningkatkan prestasi belajar dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di samping kelebihannya, metode blended learning ini terdapat kekurangan. Yang pertama, karena media yang dibutuhkan sangat beragam, sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan prasarana tidak mendukung, seperti akses internet yang tidak merata di setiap tempat dan sebagainya. Yang kedua, tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta didik, seperti komputer dan akses internet. Padahal dalam blended learning ini diperlukan akses internet yang memadai. Apabila jaringan kurang memadai, akan menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri via online. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Yang keempat, pengajar harus memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka. Lalu yang terakhir, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab dan memberikan pertanyaan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Diperlukan juga strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Nah, ini adalah referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi metode blended learning. Terima kasih atas perhatiannya.
Selanjutnya adalah pemutaran video dari kelompok 5. Oke, teman-teman, sebelum masuk ke video, ada penjelasan sedikit. Jadi kan blended learning itu gabungan pembelajaran antara offline atau tatap muka gitu ya dengan online. Nah, jadi karena di masa seperti ini belum bisa tatap muka, jadi blended learning-nya ini pas Zoom meeting-nya itu dianggap pembelajaran tatap muka yang virtual, seperti itu. Kalau dari kelompok kami. Silakan Nabila. Suaranya tidak ada. Sebentar ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang bertemu dengan Ibu lagi hari ini. Oke, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan semua ilmu yang nanti kita akan pelajari dapat kita cerna dengan baik dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih semuanya. Di sini ada yang belum join grup kelas ini, kelas A ya? Iya, Bu. Sudah semua sepertinya, Bu. Oke, baik. Jadi, seperti biasa, Ibu sudah mengirimkan link presensi untuk teman-teman isi di grup kelas ya. Nanti waktunya 30 menit, Ibu kasih waktu untuk presensi. Diingatkan teman-temannya untuk isi presensi. Dan kemudian sembari isi, nanti Ibu akan menjelaskan sedikit nih tentang minggu kemarin. Kita sudah belajar ya tentang, ada yang ingat tentang apa? Pengembangan dan pertumbuhan tanaman, Bu. Ya benar, oke Zaki Ananda, bagus sekali ingatannya. Jadi karena minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas ke teman-teman sekalian untuk membuat PPT. Nah, namun untuk biar teman-teman semua ingatannya lebih fresh lagi, lebih kuat lagi, kita akan review sedikit tentang materi minggu lalu ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu nih, kita akan belajar apa hari ini dan tujuan kita belajar hari ini itu apa. Gitu ya. Nah, karena minggu lalu kita udah sama-sama bisa mengetahui apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan, kemudian apa itu perkecambahan, maka hari ini Ibu akan menyinggungnya sedikit dan nanti diharapkan teman-teman hari ini bisa menjelaskan apa itu faktor-faktor internal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup maupun faktor eksternal yang ada pada pertumbuhan maupun perkembangan makhluk hidup, yang mana teman-teman sudah bikin PPT-nya, nanti bisa langsung dipresentasikan. Oke, baik ya. Baik, Bu. Nah, mari kita review dulu sedikit biar makin ingat minggu lalu kita belajar apa aja.
Jadi yang pertama itu ada perkembangan ya. Seperti yang kita ketahui dan kita sepakati kemarin, bahwa perkembangan dan pertumbuhan itu dua hal yang berbeda. Benar? Ya, Bu. Coba ada yang mau kasih pengertian sedikit tentang pertumbuhan? Apa aja, satu kata boleh atau satu kalimat? Pak masih ingat? Pertumbuhan itu penambahan ranjang, Bu. Oke, benar Kalisa. Jadi kita harus ingat pokoknya yang namanya tumbuh berarti dia itu proses bertambahnya. Bertambahnya itu tinggi ataupun volume ataupun massa tubuh pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini nggak cuma tumbuhan ya, tapi hewan ataupun makhluk hidup lainnya juga mengalami pertumbuhan. Nah, jadi secara singkatnya kita ingat-ingat lagi, pertumbuhan itu merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh yang ada pada makhluk hidup. Nah, jangan lupa juga kalau pertumbuhan ini bersifat kuantitatif, yang artinya itu bisa diukur ya, atau bisa kita lihat gitu. Kayak berat, kita bisa ukur nih, berat tumbuhan kacang kedelai berapa per satu pohonnya gitu ya, atau berat hewan kambing satu ekornya berapa gitu, bisa kita ukur. Kemudian yang perlu kita ingat juga, sifatnya ini irreversible atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Jadi teman-teman ada yang pernah lihat nggak ayam yang udah dewasa kemudian jadi ayam kecil lagi yang warna-warni gitu? Pernah nggak? Enggak pernah, Bu. Nggak mungkin kan? Bulan kemudian gitu udah dewasa, tiba-tiba jadi ayam kecil lagi gitu yang warna-warni, nggak mungkin. Nah, berarti pertumbuhan itu sifatnya irreversible atau tidak dapat balik ke kondisi yang sebelumnya. Pasti dari kecil ke besar gitu, atau dari kecil ke tinggi dan sebagainya. Kemudian kalau perkembangan, teman-teman juga harus tahu berarti perkembangan itu beda dengan pertumbuhan. Kalau perkembangan itu merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lengkap dan lebih dewasa. Dan ini bersifat kualitatif. Nah, iya berarti lawannya ya. Tadi kan kuantitatif. Nah, kalau ini lawannya yaitu kualitatif, yang artinya tidak bisa diukur gitu. Misalnya, pada manusia deh. Kalau remaja, manusia akan mengalami apa itu? Biasanya. Pubertas, Bu. Iya, benar. Nah, jadi pada masa pubertas itu, manusia sedang mengalami perkembangan. Nah, perkembangannya ini apa? Yaitu perkembangan reproduksinya. Jadi, organ-organ semua reproduksinya itu bakal berdiferensiasi sel-selnya hingga menjadi organ. Jadi aktif tuh organ-organ reproduksinya. Misalnya wanita bisa mengalami menstruasi, kemudian laki-laki bisa mengalami mimpi basah atau aktif pokoknya organ-organ reproduksinya. Nah, itu yang dinamakan perkembangan. Oke, sampai sini sudah lumayan ingat gitu apa yang dia pelajari kemarin? Sudah, Bu. Insya Allah, Bu. Iya, baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke perkecambahan. Ada dua jenis perkecambahan. Ada yang ingat apa itu dua? Dua itu apa? Yang pertama? Hipogeal, Bu. Iya, hipogeal. Satu lagi? Epigeal. Iya, baik Nabila, Kalisa, dan teman-teman semua benar sekali. Jadi ada dua jenis perkecambahan, yaitu yang pertama adalah jenis hipogeal. Dan kemudian yang kedua adalah epigeal. Nah, kalau epigeal ini artinya berarti kotiledonnya terangkat ke atas tanah. Ya, diingat-ingat lagi ya, dibuka lagi catatannya. Jadi kalau epigeal ini kotiledonnya ikut ke atas tanah. Kalau misalnya satu lagi hipogeal, kotiledonnya tetap tanam atau tetap berada di bawah tanah, jadi nggak ikut gitu. Contohnya kalau epigeal itu di kacang hijau. Jadi teman-teman kalau kalau nanam kacang hijau di kapas ataupun di tanah, nanti kotiledonnya akan ikut ke atas ke batangnya yang menjulang tinggi, nanti ikut tuh dia.
Gitu, nanti akan tahu, pokoknya kalau kita praktek pasti ketahuan. Nah, itu mungkin pendahuluan dari Ibu. Sudah cukup ingat kembali? Sudah, Bu. Ya, baik. Bu. Jadi, teman-teman harus tetap baca mata pelajari sebelumnya agar di materi selanjutnya kita nggak lupa nih apa sih hubungan sama materi hari ini, karena pasti berhubungan dong, nggak mungkin lepas gitu aja. Oke, baik, jadi langsung aja karena kita udah siap. Ibu lihat juga tadi malam sudah mengumpulkan ya tugas-tugasnya, sudah baik sekali PPT-nya, sudah bagus sekali ini hasil diskusinya. Mari kita lihat apakah teman-teman bisa menjelaskannya dengan baik atau sudah cukup paham atau belum dengan materi yang telah didiskusikannya. Silahkan bagi kelompok 1, boleh dipersilahkan PPT-nya ditampilkan. Saya izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Ya, kelompok 1 tentang faktor apa ini? Eksternal atau internal? Internal, Bu. Oh, oke. Jadi kita lihat ya bersama penjelasan, kita simak juga penjelasan dari kelompok 1. Apa sih faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan di internal makhluk hidupnya? Oke. Boleh, silakan dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Kalisa Zahra Rahab, dan juga Muhammad Zaki Ananda. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yaitu ada 2, yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor dari dalam yang berupa gen dan juga hormon, serta ada faktor eksternal yang berasal dari luar, meliputi cahaya, air, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Tetapi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas faktor internal. Jadi yang pertama itu ada gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi berikutnya. Lalu yang kedua ada hormon, yaitu hormon tumbuhan menghasilkan beberapa jenis hormon. Hormon tersebut itu diproduksi di dalam tubuh, namun dipengaruhi oleh kondisi dari eksternal. Selanjutnya mengenai hormon-hormon akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkannya tentang hormon. Lalu ada apa saja sih hormon-hormon yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan? Yang pertama ada auksin. Auksin pada titik tumbuh batang, akar maupun pucuk daun, berperan dalam pemanjangan sel dan dominasi apikal. Lalu ada giberelin, terdapat pada bagian batang dan bunga, berperan dalam pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji. Lalu ada gas etilen. Gas etilen dapat membentuk gas yang berperan dalam pematangan buah, menginduksi pembungaan, dan mempercepat penuaan. Next. Lalu berikutnya ada sitokinin. Sitokinin merupakan hormon tumbuh pada tumbuhan. Sitokinin berperan dalam pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Lalu ada asam absisat. Asam absisat berperan dalam pengguguran organ, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Lalu traumalin, yaitu hormon ini berfungsi dalam proses pembentukan jaringan ketika tumbuhan mengalami luka. Terakhir ada kalin, yaitu hormon yang berperan dalam merangsang pembentukan organ tumbuhan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Halisa dan Zaki Ananda dari kelompok 1 atas penjelasannya terkait faktor internal ya. Faktor internal dari perkembangan dan pertumbuhan makhluk hidup. Sangat baik sekali penjelasannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke kelompok 2 ya, Nabila dan Inas.
Baik, Bu. Izin saya sini. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini yang beranggotakan saya sendiri, Ina Swagrahani, dan teman saya, Nabila Atika, akan menjelaskan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama yaitu faktor eksternal cahaya. Nah, cahaya ini berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, terutama juga pada tumbuhan. Nah, kenapa memerlukan cahaya? Itu karena cahaya ini merupakan komponen penting dalam proses fotosintesis. Apabila makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis, jaringan menjadi mati karena kekurangan makanan. Nah, namun demikian, cahaya yang dibutuhkan tumbuhan jumlahnya tidak boleh terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Cahaya yang terlalu banyak justru akan menghambat pertumbuhan. Nah, begitu juga jika kekurangan cahaya juga berakibat buruk bagi tanaman itu. Sebagai contoh, tanaman yang tumbuh di ruangan gelap, ukuran batangnya jauh lebih panjang dibandingkan tumbuhan yang memperoleh cukup cahaya matahari. Nah, tanaman ini namun berwarna pucat dengan batang yang lemah dan kurus. Pertumbuhan dalam keadaan gelap ini bisa disebut sebagai etiolasi. Nah, ini untuk foto perbandingan antara yang dalam keadaan normal maupun di keadaan yang gelap. Nah, keadaan normal di sini maksudnya adalah keadaan di mana tumbuhan memperoleh cukup cahaya matahari. Nah, bisa dilihat ya kalau tumbuhan di keadaan gelap, tanaman ini jauh lebih panjang dibandingkan keadaan normal. Nah, tapi warnanya ini pucat, terus batangnya juga kurus dan sedikit layu. Faktor yang kedua di sini ada kelembapan. Nah, air dan kelembapan ini juga merupakan faktor yang penting. Nah, air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup itu tidak bisa hidup. Nah, biasanya tanah lembab sangat cocok untuk pertumbuhan, terutama saat perkecambahan biji. Hal ini karena tanah lembab menyediakan cukup air untuk mengaktifkan enzim dalam biji serta melarutkan makanan dalam jaringan. Nah, tingkat pengaruh kelembapan itu berbeda-beda setiap tumbuhan. Contohnya yang nomor 1 itu ada lumut hati. Nah, tumbuhan ini memerlukan kelembapan udara yang tinggi, sedangkan pada tanaman yang kedua itu adalah tanaman lidah buaya yang membutuhkan kelembapan udara yang rendah. Dan juga tanaman anggrek membutuhkan kelembapan udara yang rendah pula. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Inas. Faktor eksternal selanjutnya adalah suhu. Suhu udara ini sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dari struktur tanaman. Tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum. Untuk tumbuhan daerah tropis, suhu optimumnya itu berkisar 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Suhu optimum pada umumnya itu berkisar antara 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius seperti pada di grafik di samping ini. Nah, tetapi suhu kardinal yaitu suhu minimum, optimum, dan maksimum ini sangat dipengaruhi oleh jenis dan fase pertumbuhan tanaman. Jadi kalau jenis dan fase pertumbuhan tanaman itu berbeda, juga suhunya berbeda. Oke, boleh di next. Faktor selanjutnya adalah air dan unsur hara. Nah, salah satu fungsi dari faktor ini itu adalah sebagai bahan pembangunan tubuh makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Tanpa air dan unsur hara, pertumbuhan tidak akan berlangsung. Bahan baku pada proses fotosintesis adalah unsur hara dan air yang nantinya akan diubah tanaman menjadi makanan. Unsur hara dan air umumnya diambil tanaman dari dalam tanah dalam bentuk ion. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu unsur hara makro dan mikro. Unsur hara makro adalah yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, sedangkan yang mikro dibutuhkan dalam jumlah kecil. Boleh di next. Adapun contoh dari unsur hara makro ada 9, ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur,
fosfor, kalium, kalsium, dan ferum. Sementara unsur mikro itu ada mangan, seng, tembaga, dan juga klor. Baik, terima kasih terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, baik. Terima kasih Nabila dan Inas atas penjelasannya terkait faktor eksternal ya yang ada pada pertumbuhan maupun perkembangan. Sangat jelas sekali tadi sampai ada unsur mikro maupun makronya, unsur hara gitu ya. Nah, tapi tadi ada satu nih yang jadi perhatian Ibu. Boleh ditampilkan lagi PPT Inas yang foto antara 2 pohon kecambah, yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang. Coba kita lihat ya. Kita lihat lagi. Sekalian kita review nih dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2. Apakah teman-teman sudah paham semuanya atau masih ada yang kurang-kurang? Nah, di sini, di gambar yang sebelah kiri ini kan bacanya normal gitu ya. Kemudian yang gambar sebelah kiri itu juga adalah yang terkena cahaya matahari. Benar gitu ya, Ines? Oke, nah kemudian yang di kanan itu di tempat yang gelap dan mengalami etiolasi. Coba dari kelompoknya Zaki sama Nabila, apakah di gambar ini ada hormon yang berperan? Hormon auksin, Bu. Nah, iya benar, hormon auksin. Kenapa tuh? Bisa Berperan dalam pemanjangan sel dan dominasi apikal, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Ibu tambahkan ya, jadi si hormon auksin ini dia itu bakal kerja efektif gitu ya, kerja aktif banget kalau cahaya ini tuh kurang gitu, redup. Jadi si hormon auksin ini bakal terus-terusan bekerja gitu ya, sangat aktif sehingga tumbuhan itu bisa lebih panjang gitu. Sedangkan kalau di tempat yang terang, si hormon auksin ini tetap bekerja gitu, cuman enggak secepat atau pokoknya nggak secepat di tempat yang gelap gitu. Jadi dia normal aja kalau di tempat yang ada cahayanya si hormon auksin ini. Jadi gitu ya. Jadi pada gambar ini terdapat nih terdapat faktor-faktor eksternal maupun internal. Kalau eksternal tadi cahaya gitu ya. Kemudian suhu juga pasti berbeda kalau di luar maupun di dalam yang gelap gitu. Kemudian internalnya juga pasti berperan, yaitu tadi hormon apa? Auksin. Ya, jadi untuk hari ini teman-teman harus ingat-ingat ya tadi apa aja yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup. Kita review lagi. Kalau tadi eksternal ada cahaya, kemudian kelembaban, kemudian Air dan unsur hara. Ya, kemudian satu lagi Suhu, Bu. Iya. Bentar. Terus kalau yang tadi dari faktor internalnya ada apa aja hormon dan zatnya kalau di tumbuhan? Selain auksin? Iya, asam absisat. Absisat ya, absisat atau absiat? Oke, benar. Nah, jadi ada tadi gibberellin, ada gas etilen, sitokinin, romalin, kalin, dan lain-lain. Nanti teman-teman dibaca lagi. Dan hari ini kita berbeda nih dari pembelajaran sebelumnya. Kalau misalnya biasanya kita tatap muka atau Zoom meeting gini terus gitu ya sampai tanya jawab, tapi hari ini kita akan ngeblend nih. Maksudnya apa ngeblend gini? Jadi kita bakal nggak sepenuhnya pembelajaran kita hari ini seperti ini gitu, tatap muka walaupun virtual. Jadi hari ini Ibu sudah membagikan link Microsoft Teams. Nanti di situ kita bisa diskusi apa aja yang teman-teman masih belum paham atau ada kasus-kasus permasalahan di sekitar kita gitu tentang pertumbuhan perkembangan. Nah, itu bisa ditanyain. Nanti kita bisa sama-sama diskusi jawabannya dan bisa sama-sama dipecahkan masalahnya. Oke. Mengerti? Mengerti, Bu. Iya, jadi kalau misalnya normal gitu ya kita bisa
di kelas gitu, bisa langsung tatap muka, terus nanti sebagiannya ke online. Namun karena saat ini harus online semua, jadi walaupun blend gitu ya antara offline maupun online, tapi karena nggak bisa offline-nya jadi tetap online semuanya, namun salah satunya kita tetap tatap muka seperti ini. Gitu ya teman-teman. Baik, Bu. Iya, jadi untuk hari ini kita sudah menyelesaikan HD 3.1 ya, yaitu mengenai faktor internal, eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya kita langsung saja ke Microsoft Teams. Saya harap teman-teman langsung mempersiapkan atau mengetik pertanyaannya di sana. Dan juga langsung kalau ada yang mau jawab langsung silakan jawab. Oke? Semoga semuanya berpartisipasi aktif. Ibu tunggu di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, ini Ibu tutup ya. Terima kasih semuanya. Baik, kita langsung diskusi di Google Classroom-nya ya. Karena nggak mungkin juga untuk maju satu kelompok lagi presentasi karena waktu kita sudah tinggal 30 menit ya, 30 menit kurang. Jadi cukup 2 kelompok ini yang presentasi hari ini, terus kita lanjut diskusi di Google Classroom. Zoom-nya boleh ditutup, Ibu tunggu di forum diskusi Google Classroom-nya ya. Bu izin pamit dulu. Baik Ibu, terima kasih. Teman-teman boleh langsung ke Google Classroom Meet kita ya. Boleh di-live.